Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Sabtu tanggal 13 Juni ya. BTW sebelum kita mulai, kita bumper dulu sebentar. Oke teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Harus sehat semua lah ya. Pagi ini Sabtu 13 Juni 2026. Seperti biasa, akhir pekan kita mori-mori tipis. Rencananya hari ini saya mau ke Lembang. Biasalah ke ngopi-ngopi pinggir jalan. Habis itu nanti sekitar jam 9-an itu nanti saya balik kanan lagi, balik ke Bandung. Dan bagaimana di kota teman-teman semua? Ada demo nggak teman-teman tentang kenaikan harga BBM ya? Harga BBM kemarin, Jakarta kemarin cukup ramai, tapi alhamdulillah kemarin saya bisa pulang ke Bandung ya. Karena ternyata pusat demonya itu ada di Bundaran HI. Jadi kebetulan kemarin Gojek yang saya pakai nggak lewat ke sekitaran situ ya. Jadi ambil cari jalan alternatif lain ya. Cuaca pagi ini cukup mendung. Mendung banget. Padahal kemarin siang ini ya, mau di Jakarta atau benar-benar panas ya. Hari ini cuaca cukup mendung. Pagi ini cukup ramai lalu lintas. Sabtu pagi ini ramai banget dan mobil di belakang tato terus dari tadi. Padahal juga kita nggak ngalangin dia, biasa aja. Masih pengen boker ya. Oh plat B pengen boker ya. Ngebut banget tuh, aduh. Dari Jakarta ya. Entah kenapa orang Jakarta kalau naik mobil atau naik kendaraan, apalagi di kota orang gitu kan, kalau bawa kendaraan suka seenaknya. Meskipun tidak semua seperti itu ya, tapi beberapa kali saya nemu plat dari Jakarta yang ke Bandung tuh rata-rata mereka selalu berkendaranya seperti itu ya, kebut-kebutan lah, ugal-ugalan lah, nanti kira ditegur marah. Bagaimana caranya saya mau gas mori bareng sama teman-teman dari PUB ya. Ini pertama naik 4.000, gila. Langsung naiknya jegier itu 4.000 guys, 4.000. Enggak kira-kira biasa ya, kalau naik cuma 1.000-2.000 masih oke sih, tapi ya, mau gimana lagi ya, mau tak mau kita beli ya. Bagi PCX nggak mungkin pakai Pertalite. Bisa tapi terlalu beresiko ya kalau pakai Pertalite ya. Buat mesin kurang bagus gitu kan, buat tenaga juga banyak sangat berkurang, dan yang ketiga borosnya setengah mati kalau pakai Pertalite. Pakai Pertamax saja udah boros ya, gimana Pak? Tapi saya pernah sih pakai Pertalite di PCX saya yang satu lagi yang CBU, dan itu bener-bener terasa banget ya, mesin itu cepet panas, lalu borosnya setengah mati ya. 50.000 itu cuma buat 2 hari.
Beda kalau pakai Pertamax ya, minimal saya ngisi 50.000 itu bisa hampir seminggu ya kalau 50.000 pakai Pertamax. Jadi rencananya hari ini kita akan ketemu di Tikum seperti biasa di Circle K RS Hasan Sadikin ya teman-teman semuanya. Dan kebetulan nih saya mau cari ATM dulu, kebetulan belum ambil uang. Ini cuaca sih seriusan ini, mendung. Pagi ini mendung banget ya. Mudah-mudahan sih harapannya mudah-mudahan jangan hujan lah. Soalnya apa? Soalnya saya nggak bawa jas hujan. Karena udah mikirnya pasti musim kemarau udah aman lah. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan atau di jembatan Surapati ya teman-teman, dan pagi ini dingin banget. Bandung dingin banget pagi ini. Tadi beberapa saya lihat juga ada rombongan yang mungkin tadi mau entah mau touring ya. Tapi yang jelas anak motor ya, dan beberapa juga anak motor besar. Ini mobil nggak pakai plat nomor. Biasanya ini plat B nih, plat Jakarta nih, tempat luar nih. Gara-gara kasus kemarin timnas ya. Heran saya juga ya, kemarin teman-teman pada nonton pertandingan yang Indonesia lawan Mozambik lah kemarin. Yang terjadi tindakan ini ya, penghinaan kepada pemain timnas ya, Beckham Putra ya. Heran aja gitu, mereka sudah berseragam timnas tapi masih rivalitas klub masih di bawah gitu, kocak gitu. Lucu aja sih kalau saya pribadi ya, saya berpikirnya ya ini kan klub itu kan ya, saya tahu lah kalian fanatik istilahnya. Kayak misalkan saya juga fanatik sama Persib gitu, tapi ketika memang mereka berseragam timnas, para pemain itu berseragam timnas, ya mereka itu Indonesia gitu. Representasi sepak bola Indonesia itu ada di mereka dan di kalian para supporter gitu. Kalau begini sih saya berpikirnya sebuah hal yang wajar, dan memang Indonesia belum pantas lolos Piala Dunia gitu ya. Pemainnya sudah oke, jujur mental pemainnya sudah mental juara semua. Tapi mental supporternya masih sorry ya, mentalnya tempe semua gitu. Sayang aja gitu. Kita sudah punya pemain-pemain yang top, bagus-bagus. Pelatih sekarang juga John Hetman juga saya lihat bagus ya dibanding sama si Patrick Star kemarin ya. Di Mori juga bang kita nih. Berapa nih? Yamaha R3 ini ya. Mantap abangku. R3 nih. Yamaha R3 ini jarang nih, salah satu yang jarang nih. Seriusan, R3 ini jarang R3. Kalau nggak R25, biasa R25 juga sekarang udah mulai jarang R25 ya. Banyaknya juga sekarang R6 ya. Sama ya, dia juga kayaknya nge-vlog juga dan kameranya di off sama dia ya. Mungkin nanti di on sama dia di sekitaran Lembang ya teman-teman ya. Apa jangan-jangan dia motovlogging juga? Kayaknya motovlogging udah cukup punya nama kayaknya sih kalau menurut saya. BTW ini saya sambil denger lagu, kedenger nggak ya? Mudah-mudahan nggak kedenger ya, tapi kalaupun kedenger copyright ya udah nggak masalah lah. Atau juga lagian ini kan apa? Kayak YouTuber kecil, tapi ini gue curiga kayaknya ini R25 pakai fairing, ganti fairing deh kayaknya. Iya, kayaknya ini R25 ganti fairing karena speedometer R25. Tak lihat juga kayaknya fairingnya fairing modifan ya. Kayaknya R25 yang dimodif jadi R3 ya. Boleh lah. Motovlogger ini ya, motovlogger sport bike anjay. Kalau saya kan motovloggernya Matic. Tapi kalau misalkan pas lagi ke Lembang atau ke Naringgo, ke Ciwidey gitu, kalau pas lagi parkir terus ngeliat motor besar tuh ya
Boys will always be boys ya gitu istilahnya. Hati nggak bisa bohong ya, pengen gitu, jadi selawatin aja. Tapi kalau sekarang sih saya lebih ke kepinginnya, saya bikinnya Matic besar ya. Matic besar itu kayak misal Forza atau ya syukur-syukur bisa ke T-Max gitu kan. Waduh, mantap kali bisa ke T-Max. Nah, kita sudah sampai Tikum. Mudah-mudahan Sidik sudah sampai ya. Karena rencananya hari ini sama berdua saya sama Sidik ya. Rencananya. Ini dia. Alhamdulillah. Ayo langsung. Nah, Sidik sudah datang. Coba gua cek dulu grup ya. Oke. Gaskan. Barusan nunggu Sidik preparing ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali yang mau pada mori ya teman-teman pagi ini ya. Dan kemungkinan saya tidak akan tawaf hari ini, tidak akan tawaf di KFC. Karena apa? Karena pasti nanti ditodong foto. Langsung ditodong, om fotonya bagus-bagus, fotonya keren-keren. Gue lagi bokeh. Kalau lagi ada duit gue gak masalah. Saya gak masalah, pasti saya tebus lah gitu. Tapi kalau lagi bokeh kayak begini, cari aman lah. Waduh. Mau pada kemana, Bray? Ini ya, salah satu yang kadang membuat saya prihatin ya. BTW sebentar. Sebelum gue lanjut lagi, Pak Wilayah Sukajadi sekarang sudah bersih dari PKL ya. Sudah rapi ya. Cuma masih tetap kebiasaan warganya buang sampah pinggir jalan. Masih tidak bisa dihilangkan ya. Miris sih, miris. Sayang banget ya. Apalagi ini jalur menuju PPJ kan, Parispan Jawa gitu kan. Ini benar-benar sayang banget ya. Balik lagi ini saya agak menyayangkan ya. Terkadang kita mori itu kan pengen fun ya, pengen happy, pengen enjoy gitu kan, menikmati jalan gitu. Cuma terkadang saya ngelihat para rider itu mereka berkendara, yang pertama biasanya arogan. Terus yang kedua kebut-kebutan gitu. Pertanyaan saya sih simpel. Mau pada kemana gitu, mau pada kemana? Emang apa sih gitu yang kalian tuju gitu kan? Kebut-kebutan juga untungnya apa gitu. Karena yang pertama itu membahayakan diri sendiri, dan yang kedua kita itu kan berkendara tidak hanya kita sendiri ya. Ada pengendara lain, ada warga lokal gitu. Jangan sampai kita malah jadi sumber cacian para warga ya, apalagi para pengendara itu kan. Apalagi kalau motornya big bike ya, waduh. Memang betul, saya tahu gitu istilahnya big bike kalau pelan-pelan overheat. Tapi kan kalau misalkan tetap maju, tetap jalan, setahu saya itu sudah akan overheat ya, kecuali memang macet ya, kondisi macet, stop and go bener-bener macet, itu overheat. Tapi kalau masih selama maju, setahu saya itu kayaknya enggak deh, enggak bakal overheat deh. Kayaknya sih aman-aman saja gitu. Lucu sih. Saya pribadi sih saya berpikirannya lucu sih, kenapa kok sampai harus kebut-kebutan gitu kan. Karena kadang saya pun kalau touring sama teman-teman gitu, kadang 15-20 motor gitu. Itu alhamdulillah sih kita berkendara santai, kecepatan maksimal saya maksimalin itu maksimal ya, kondisi lurus tidak ada hambatan itu 80 maksimal 90-100 lah. Itu pun harus dengan kondisi betul-betul tidak ada hambatan ya. Dan kalau misalkan sudah memasuki wilayah yang banyak warlock, terutama daerah Naringgul ke sana,
arah Cidaun itu kan di situ warga lokalnya banyak banget tuh. Itu paling kecepatannya kebut-kebutnya saya paling 60 70. Itu saya atur di situ karena kebetulan kan biasanya saya selalu tunjuk jadi RC ya. Saya lebih baik ambil kecepatan di tengah gitu. Mau rombongan komen lambat segala macam terserah gitu, istilahnya kan balik lagi ya kan gua RC-nya bray, serah gua lah. Karena yang harus saya perhatikan kan bukan cuma keselamatan kalian gitu, saya juga harus memperhatikan keselamatan pengendara sekitar, pengendara motor yang lain gitu. Terus warga lokal sekitar juga kenyamanannya harus kita hargai ya, kita jaga ya. Karena kemarin sempat ramai juga di daerah Naringgo, banyak warga lokal yang protes sama rider-rider ya, yang berkendaranya tuh ugal-ugalan gitu. Tuh kayak gini ngapain gitu, lo mepet-mepet ngapain gitu. Tahu nggak akan masuk, itu spion. Ya sabar kayak mau nyusul, ngapain gitu loh. Ya lucu aja sih, baru diobrolin kan. Kau juga istilahnya kalau perlu ketinggalan sama temen lu, kalau memang temen-temennya setia kawan, rombongannya benar, pasti akan ditunggu. Kalau ditunggu nggak bakal ditinggal. Kalaupun ngejar, nggak usah harus kebut-kebutan, biasa aja. Pasti ditunggu kok. Tuh balik lagi ya, mau ketinggalan ataupun kalian cepet-cepetan sampai, tujuannya sama. Sampainya ke titik-titik itu juga, titiknya sudah disepakati, titik finishnya. Misal kita mau ke Lembang, mau ke Tangkuban Perahu gitu kan, mau ke Tangkuban Perahu. Kita mau ngebut sampai 200 km per jam, ya tetap aja sampainya ke Tangkuban Perahu. Dengan kita santai berkendara 40-60 km per jam gitu kan, KPJ-nya segituan, sama. Cuma nyampainya mungkin dari di waktu tempuh aja, tapi kan faktor keamanan jauh lebih safety, lebih aman, lebih nyaman gitu berkendara juga. Nggak harus gerasak gerusuk gitu kan, rudet gitu. Nah kayak begini nih yang nyebrang gini. Nah, kadang kasihan saya kalau misalkan ketemu sama rombongan moge gitu, dia mau nyebrang serba salah gitu. Dan kadang rombongan motor kalau misalkan banyak, mereka arogan dan biasanya nggak mau ngalah ya teman-teman. Biasanya sih begitu, nggak mau ngalah. Jalur Medan pagi ini alhamdulillah terpantau lancar. Dan kemungkinan nanti siang saya balik ke rumah, nanti kemungkinan saya akan ambil jalur Palintang ya, kemungkinan besar ya. Saya nggak akan ambil jalur ke kota ya. Oke, by the way, teman-teman, selamat menikmati, enjoy perjalanan kita pagi ini ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Cikole dan Asidik saya minta untuk ke depan. Asidik saya minta untuk duluan karena rencananya pagi ini kita mau ngopi di tempat yang biasa Asidik ngopi ya teman-teman. Dan ini cuaca dingin banget, kabut ya.
Masih ada kabut ya, kalau kelihatan di kamera masih ada kabut ya teman-teman. Kayaknya sih ketangkep gitu kabut ya. Dan ini cuaca dingin banget ya. Dan buat teman-teman khususnya yang domisilinya di Bandung dan sekitarnya ya, kalau mau join sama POB atau PCX Origin Bandung, itu boleh bisa komen-komen aja di video saya ini, bisa komen atau bisa follow Instagram POB di @PCXOriginBandung, atau juga bisa follow TikTok kita di official.pob ya teman-teman. Free, gratis, tidak ada biaya registrasi apapun, tidak ada pungutan biaya apapun, itu semua gratis. Karena memang basic utamanya POB adalah kita ingin cari dulur ya teman-teman. Kita ingin cari saudara, ingin cari keluarga baru, keluarga lain di luar keluarga inti kita di rumah ya. Tapi bukan keluarga dalam tanda kutip ya, bener-bener keluarga para rider gitu ya. Kita sedulur ya, sedulur seaspal ya teman-teman ya. Cuaca lagi-lagi gerimis. Dan ini mungkin gerimis plus kabut ya, dari kabut ya mungkin ya. Jadi masih banyak embun ya teman-teman ya. Ini cuaca gue dingin banget, serius. Dingin banget. Cikole ini lokasi yang biasanya sering dipakai untuk piknik ya. Piknik, camping itu bisa di sini ya. Dan jujur ini saya masih tetap mencari settingan kirian PCX saya, karena kalau lurus, jalan lurus, PCX saya alhamdulillah ngebut. Tapi kalau jalan nanjak ya beginilah. Suka agak lemot. Kabupaten Subang, Gapura Kabupaten Subang. Dan sekarang tidak bisa ngopi lagi di sini, ya di taman. Karena sama Kang Deddy Mulyadi di babat abis. Di babat abis. Mantep sih. Jadi indah sih, jadi ini tuh Lembang gitu kan. Ini tuh Lembang gitu. Yang biasanya kondisinya itu terhalang sama para pedagang gitu kan. Dan BTW sekarang sudah banyak fotografer di Lembang ya. Sudah banyak fotografer di Lembang. Jadi bersiaplah kalau pas lagi ke Lembang Mori itu pasti banyak yang cepret-cepret. Meskipun untuk kualitas, kalau saya boleh jujur, masih tetap lebih bagus di Ciwidey. Namun ini cukup oke. Cuma kalau memang teman-teman ingin kualitas angle yang mantap, memang Ciwidey tetap juara ya. Cuma yang jadi PR adalah FG di sana sekarang sudah rata-rata mematok harga ya teman-teman. Mematok harga satu foto biasanya sekitar 20 sampai 25 ribu satu foto ya. Dan biasanya kalau saya ketika mau nebus foto biasanya tidak nawar satu foto berapa. Saya langsung aja misalkan 5 atau 6 foto atau 10 foto, saya langsung aja nyawer 50 ribu gitu. Buat foto ini langsung nyawer misalkan 100 ribu buat sekian foto gitu. Atau kalau mau lain cerita kalau video ya. Kalau video biasanya mereka kita kan harus ngomong sama mereka ya, dan nanti biasanya mereka nentuin tarif, biasanya ya seharga satu bungkus rokok lah biasanya. Sekitar ya 35-40 ribu lah. Satu bungkus rokok ya biasanya untuk videonya, sudah mereka editin, sudah mereka buat jernih HD gitu kan. Dan satu hal lagi, sebisa mungkin itu pasti nanti kan foto-foto itu kan akan diposting di IG mereka ya, dan sebisa mungkin jangan pernah hapus watermark ya. Hapus watermark sendiri ya, kita hargai jerih payah mereka, karya mereka ya teman-teman. Meskipun sekarang AI sudah bisa membantu itu, tapi sebisa mungkin saya saranin jangan ya teman-teman. Mereka beli kamera itu tidak murah ya teman-teman. Bahkan terkadang ada yang sewa ya teman-teman. Jadi kasihan lah. Kita saling menghargai karya orang lain ya.
Dan seperti biasa kalau misalkan riding begini ke spot-spot yang banyak fotografer pasti kita ambil jarak ya. Tidak terlalu mepet supaya apa? Supaya bisa kefoto semua ya. Terutama kalau daerah Naringgo, Ciwidey itu, waduh, itu pasti saya pasti kalau lagi touring atau mau banyakan pasti saya ambil kode, ambil jarak ya minimal ya 100 meter malah gitu. Nanti kita akan kumpul lagi biasanya di sekitaran Warung Kabut ya. Kita akan kumpul lagi di sana. Rapat lagi nanti sekitaran Warung Kabut. Ini adalah Mandalika di Subang. Sekarang sudah enak ya di sini ya, Mandalika di Subang. Udah berasa kayak MotoGP di sini. MotoGP plus FG. Gaya dikit cekrek. Nah ini ada rest area Mandalika Subang ya. Bisa berhenti di sini juga bisa ambil foto-foto gitu, tapi memang ya rest areanya seperti ini. Ada pro dan kontra sih. Ada yang setuju kalau di situ dibuat semacam kayak ya kayak UMKM lah, jadi bisa ada tempat ngopi gitu kan, ada tempat makan. Tapi ada juga yang kontra, takutnya nanti kotor gitu kan. Nah ini sudah banyak ya, udah banyak banget nih fotografer ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang jam menunjukkan jam 7. Alhamdulillah. Jadi kita ada waktu untuk ngopi nanti sekitar 1,5 jam atau 1,5 jam. Ada waktu untuk ngopi sekitar 1,5 jam. Setengah 9, jam 9 kurang 15 atau jam 8.45 nanti saya akan balik kanan. Karena saya harus ada kegiatan. Karena ada kegiatan ya teman-teman. Bastard Media, anjay, Bastard. Nama IG-nya Bastard Media. Loh, udah banyak kan? Banyak banget FG di sini ya. Bahkan dari mereka ada yang nyamar jadi ulet. Jadi ulet teh pucuk. Ada di tengah-tengah kebun teh mereka. Nyamar jadi ulet teh pucuk. Jadi siap-siap aja kalau daerah-daerah sini kita waspada, lihat fokus kanan kiri ya teman-teman. Suka ada FG soalnya. Dan kebetulan kebiasaan untuk mori juga saya turunkan ke anak ya. Anak saya sekarang kalau pagi-pagi Sabtu Minggu sepedahan pagi-pagi. Yang penting kan judulnya morning riding. Riding nggak cuma harus motor, bisa sepeda. Kalau mobil itu driving ya. Kalau riding kan konotasinya roda 2 gitu kan. Bisa sepeda, bisa motor gitu kan. Bisa sepeda listrik gitu kan. Yang benar ada 2 atau roda 3, sepeda family. Saya masih belum tahu nih Asidik akan membawa kita kemana. Sekitaran dekat-dekat Ciater situlah. Udah kemarin memori action cam sudah saya ganti dari sebelumnya 16 GB jadi 32 GB supaya bisa memuat video lebih banyak. Jadi editingnya juga nanti cukup enak ya kalau videonya banyak ya. Oke, warung Buti lewat, warkop Buti lewat. Ini dia mau daerah mana nih? Ini Lembah Ciater Resort.
Biasa kita di warkop Buti situ ya biasanya ya. Tapi kemarin saya ada nemu spot lagi waktu pas kemarin Mori ke Subang. Itu ada tempat kayaknya cukup enak juga di sebelah kiri ya. Itu kayak ada kios-kios gitu ya teman-teman. Kayak ada kios-kios gitu. Dan entah mungkin kita akan dibawa ke sana ya sama Sidik ya. Ini adalah De Castello, wilayah De Castello. Ini setahu saya ini tempat wisatanya Dewi Persik ya, kalau nggak salah ya Dewi Persik ya kalau nggak salah. Jadi banyak artis-artis yang bikin wisata-wisata theme park ya di sini ya. Ada De Castello, ada Prikitiulen ya, punyanya si Sule ya. Tapi saya jujur saya belum pernah masuk ke De Castello. Entah kenapa, males. Tapi kalau misalkan anak ngajak ke situ ya saya sih gas aja ya. Cuma anak belum pernah ngajak saya ke situ ya, lewat pun cuma sekedar lewat doang gitu. Yang sudah pernah itu adalah ke Jans Park ya, Jatinangor Park gitu ya. Oke. Baterai action cam masih ada setengah, aman. Mungkin bentar lagi kita sampai. Karena minggu kemarin pada saat gas ke Subang, jujur saya tidak memperhatikan baterai. Pada saat kondisi lagi riding tiba-tiba baterai habis. Tiba-tiba baterai habis dan saya nggak tahu. Tiba-tiba pas sudah sampai ke TKP, anjay baterainya habis. Kayaknya kesini nih kayaknya, bener kan? Betul kan? Nah bener kan? Nah, nongkrongnya kesini kita ternyata, betul. Karena saya juga kemarin pengen kesini sih sebetulnya. Iya. Ayo, abi kamar itu pas ke Subang, penasaran ka dia. Oh nya, kamar itu coba wah cigare enakeun di dia cek abi teh. Seurnya. Sugan teh badai hujan. Tadi nya, abi angkat di bumi ki alasnya cukcak cek saya teh. Hujan moal cek abi teh. Nya, mun hujan rada lumayan oge cek abi teh. Jawab geus pede teh kan, cek saya teh moal hujan ieu mah teu kudu majas hujan aing mah cek saya teh. Kalau arti komplek alas ya cek teh balik deh oream. Nya, pasti Cikole nya. Heeh. Hah? Nya sampai ke itu sampai ke Sate Maranggi. Lumayan kamari mah. Ternyata anu gaduhna Sate Maranggi udah KPCI. Senior. Pas datang abi ditakol, sia teu ngabejaan, da teu apal bah cuk abi teh. Nya. Oke, sudah sampai di tempat ngopi. Bade paling mana? Hah? Biasa di mana Asidik? Ini dia. Oke, kita ngopi dulu teman-teman. Ini tempatnya. Kita review dulu.
dari ujung. Aman, cabai nyusul. Kita review dulu. Ini mungkin ya, kalau saya perhatikan ini kayaknya pedagang-pedagang yang di bawah ya teman-teman ya. Dan ini dari sini itu terus ke sini. Banyak ya, ada gorengan, ada kelapa, ada bubur ayam, ada nasi uduk. Banyak banget. Dan ini parkirannya ini cukup lebar, cukup luas. Dan kalau siang ini pasti ramai banget ya teman-teman. Oke, jadi untuk vlognya saya sampai sini dulu, nggak sampai sini sih, nanti juga kita gas lagi. Cuma ini saya mau makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman semua, oke. Sudah beres Mori kita pagi ini ya. Jadi sekarang tadi kita sudah sampai ke spot Mori, sudah makan Indomie, dan sekarang waktunya kita pulang balik ke Bandung. Cuma ini saya mau ambil jalur yang berbeda. Ini nanti rencananya saya mau ambil jalur ke Palintang ya teman-teman. Jalur Palintang nanti tembusnya langsung ke Ujung Berung. Karena kebetulan rumah saya dekat Ujung Berung. Sebetulnya bisa aja lewat ke jalur kota, cuma agak bosen ya. Kebetulan di satu sisi juga saya mau ada ambil barang juga ke daerah Cijambe. Jadi akan lebih enak, lebih santai kalau saya ambil jalur Palintang ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di Simpang Maribaya dan gua akan pisah di sini. Gua akan belok kiri, Sidik akan lurus terus. Abi ke kirinya. Hati-hati nuhun. Jadi Sidik belok, bukan belok deh, Sidik lurus. Dan gue belok kiri ke jalur Palintang, nanti kita pulangnya. Gue akan ambil jalur Palintang teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau setting dulu hiburan karena kita akan riding sendiri dan nanti bisa jadi bosen ya teman-teman. Biar nggak jenuh aja gitu kan sebentar ya. Aku tak setting dulu hiburan, baterai masih cukup aman. Bentar. Aku nyalakan dulu. She moves
like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oke teman-teman semuanya, bentar. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di perbatasan Ujung Berung dan Lembang ya teman-teman. Udah sampai di sini, kurang lebih perjalanan tadi dari Cibodas itu sekitar 10 menit untuk sampai ke perbatasan desa Cipanjalu ya teman-teman. Dan untuk vlog hari ini sampai sini dulu aja. Perjalanan Mori kita hari ini lalu melintasi jalur Palintang dari Lembang menuju Ujung Berung. Untuk vlog hari ini gua sudahi sampai sini dulu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Jangan lupa ya untuk komen-komen di bawah. Dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan kalian semua. Dan jangan lupa kalau mau follow-follow POB, nanti ada Instagram dan TikToknya gue sertakan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi segitu aja dulu. Terima kasih atas waktu kalian menonton video gue. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, traveler, you carry the sun